Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang cadar menurut 4 mazhab. Jadi teman-teman, aku jelasin dulu apa itu mazhab. Mazhab itu seperti saya kan, saya orang Islam ya kan. Tapi mazhab saya Syafi'i. Menurut saya kayak mazhab Syafi'i itu, kalau kita sholat kan kita baca bismillah. Sebelum sholat tuh kan kita baca bismillah ketika membaca surat al-fatihah. Nah, kalau mazhab yang lain seperti mazhab Maliki atau daerah orang Arab, dia tidak pakai membaca bismillah, langsung dia alhamdulillah. Dan kalau mazhab Syafi'i, kita sholat subuhnya kita pakai kunut. Dan kalau mazhab yang di daerah Arab, Maliki atau apa nggak tahu saya, kalau yang kayak daerah Arab itu dia nggak pakai kunut. Nah, jadi seperti itu yang membedakannya tadi teman-teman. Jadi kita harus punya pendirian, kita mau mazhabnya itu yang mana, mau Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Jadi aku jelaskan satu persatu apa hukumnya menggunakan cadar menurut 4 mazhab. Jadi gimana ya teman-teman, banyak itu yang salah beranggapan dengan yang seperti ini, katanya yang ikut anutan apa gitu, mengikut agama anutan seperti orang Jahula, orang apa, kayak orang sini ngatainnya seperti itu. Sedangkan kalau saya, pendirian saya, apa yang saya tahu dan saya lakukan, dan saya tahu cadar itu sunnah, jadi saya terapkan untuk memakainya. Dan saya tidak ada masuk ke anggota Jahula itu, karena itu sangat berbeda gitu teman-teman. Orang sangat berbeda banget kalau di daerah sini. Jadi saya jelasin. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Memakai cadar hukumnya sunnah, dianjurkan apabila wajah wanita tadi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Dia teman-teman, hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafi. Kalau menjadi wajib jika wajah kita ini takut menjadi atau takut menimbulkan fitnah buat yang lain, buat kita maupun yang lain gitu. Al-Alamah Abidin berkata, terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki, dan timbullah fitnah jika wajah dinampakkan. Kadang lelaki melihatnya dengan syahwat. Hasyiah alat bur'al mukhtar. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi memang tentu ada hukumnya kita memakai seperti ini teman-teman, nggak harus asal-asal. Jadi saya pun pertamanya tuh harus cari dulu apa hukumnya, gimana hukumnya. Jadi nggak asal-asal pakai aja gitu. Jadi tadi dia hukumnya. Dan menurut mazhab Maliki ya, sama seperti mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, tapi memakai cadar itu hukumnya sunnah atau dianjurkan, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan wajah kita menimbulkan fitnah. Nah gitu. Ikhtimamul Fursa Al-Hatbah juga menulis perkataan Al-Qadi Abdul Wahab bahwa hukumnya wajib menurut pendapat yang lain dan tidak wajib menurut pendapat yang lain. Namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya ketika bertemu perempuan. Jadi ya teman-teman, hasyiah ala syar'i
Zarkani 176. Nah itu tadi teman-teman, semua itu ada prosesnya. Jadi kita nggak harus asal makai ini tanpa harus tahu apa hukumnya. Jadi semua itu ada hukumnya. Jadi buat kalian yang ingin memakai, ya alhamdulillah jika kalian ingin memakai, karena itu kan disunahkan. Jika belum ingin makan, ya makan, memakai ya silahkan juga, tapi yang penting diperbaiki dulu bajunya, jilbabnya udah syar'i, itu udah cukup. Dan yang berikutnya menurut mazhab Syafi'i, dan itu menurut mazhab saya. Ini menurut mazhab saya, pandangan mazhab saya tuh ada seperti apa ya teman-teman. Insya Allah mayoritas di Indonesia semua mazhabnya tuh Syafi'i, tapi ada juga yang sebagian beda mazhab itu teman-teman. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat aurat wanita di depan lelaki bukan mahram itu seluruh tubuh kita, sehingga memakai cadar hukumnya wajib di hadapan lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi itu lelaki yang bukan mahram kita ya teman-teman. Nah hukumnya wajib kita memakai jika di depan lelaki ajnabi. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, penulis Fathul Qorib, berkata, seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat dalam sholat. Adapun aurat di luar sholat ialah seluruh badan. Fathul Qorib 19. Nah itu dia tadi teman-teman, kita tuh jangan salah mengartikannya dulu. Kita harus mempelajarinya dengan detail, dengan seksama. Kita harus tahu apa hukumnya, gimana hukumnya, hadisnya ada tidak itu. Jadi hukumnya memakai cadar menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tuh sangat dianjurkan, karena seluruh anggota tubuh kita itu adalah aurat tuh. Tapi kalau kalian belum mampu, ya apa silakan. Mazhab Hambali, Imam Ahmad Hambal berkata, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kukunya. Dinukil dalam Zadul Mesir 6/31. Maksud ayat tersebut adalah janganlah wanita menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang disebut dalam ayat Abu Thalib. Menukil penjelasan beliau, Imam Ahmad, kuku wanita aurat. Jika keluar rumah tidak boleh menampakkan apapun, bahkan kaus kaki, karena masih menampakkan lekuk kaki. Al-Furuq 601 dan 602. Nah itu dia teman-teman, semua ini tadi udah jelas berbeda, sangat jauh berbeda, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau menurut mazhab Hanafi, kita singkatnya itu sunnah dan wajib jika menimbulkan fitnah. Sama seperti mazhab Maliki, dia sunnah juga dan diwajibkan apabila menimbulkan fitnah juga. Dan menurut mazhab Syafi'i, tubuh wanita itu semuanya adalah aurat di depan para lelaki yang bukan mahram. Jadi wajib hukumnya untuk menutupi, tapi tinggal menurut kita gimana aja, mau itu anggapnya wajib atau sunnah ya teman-teman. Dan kalau tadi menurut mazhabnya Hambali, menurut mazhab Hambali dia sangat ketat hukumnya tadi itu wajib. Sedangkan kaki kita aja jangan sampai terlihat lekuknya itu tadi,
tekuk kaki kita tuh jangan sampai terlihat. Jadi kalau menurut saya yang paling ketat itu termasuk dari mazhab Hambali yang paling ketat. Nah, jadi itu dia penjelasannya teman-teman. Tinggal dari kaliannya aja gimana lagi menyikapinya. Jadi teman-teman, ini cadar, para ulama sejak dahulu telah membahasnya teman-teman. Para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Jadi bukan hanya dibuat-buat oleh kita sendiri. Para ulama udah membahasnya dari dulu sebelum kita ada, udah membahasnya teman-teman. Jadi para ulama itu ada yang bilang sebagian wajib dan sebagian sunnah. Tidak ada di antara mereka mengatakan bahwa pembahasan tentang cadar ini hanya berlaku bagi wanita muslim Arab atau Timur Tengah saja. Nah, itu dia teman-teman. Berarti kan gak harus kita dibilang mengikuti biaya cadar itu dari Arab. Gak harus gitu teman-teman. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam beragama, atau ikut-ikutan budaya Arab. Nah, itu dia tadi teman-teman singkat videonya. Jadi ya memang ini bukan kita mau ikut-ikutan budaya Arab. Kalau di Arab ya di Arab. Namun Syekh itu sendiri udah membahasnya dari dulu. Dari dulu dia sudah membahas mau seperti apa ini cadar ini, mau diwajibkan atau disunahkan. Jadi dia ada dua pilihan antara wajib dan sunnah. Kalau saya mengambil ke sunnahnya agar saya mendapatkan pahala. Kalau Anda membuat wajib, ya silahkan juga. Nah, itu dia tadi teman-teman. Nggak harus kita itu memakai seperti ini, kita tuh harus di Arab atau mengikuti budaya Arab, budaya Timur Tengah juga. Nah, itu dia tadi teman-teman. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin berhijrah. Teruslah kalian istiqomah di jalan masing-masing. Gak usah pikirkan omongan orang lain. Yang penting hati kita kuat, hati kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.